Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Yang siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya, mari kita katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum duduk, kasih tos kiri kananmu, lalu bilang begini, pinjam dulu 100, pinjam dulu 100. Membahayakan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. 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 Apa kabarnya sore ini Bapak Ibu? Luar biasa, sebab Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Amin. Yang menjadikan hidup kita tidak biasa-biasa, tapi luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Ini kali pertama dan ini pertama kali saya boleh ada di tempat ini, jadi saya wajib memperkenalkan diri. Namun sebelum saya memperkenalkan diri, saya mohon maaf. Dimaafkan nggak nih ya? Kalau nggak dimaafkan saya pulang, nggak usah khotbah. Rumah saya Tangerang Bapak Ibu, di daerah perumahan Orchid Park Residen, dekatnya Grand Duta, daerah Sangiang sana, Jati Uwung sana. Saya berangkat jam 3 kurang 10, sampai di perempatan Kukun setengah 4. Tapi memang Google Map itu menyesatkan ya. Aduh, sampai di perempatan kecamatan situ, saya dibuang ke kanan. Lurus terus ketemu jalan yang dibongkar. Ternyata itu perumahan nuansa apalah saya nggak tahu. Sampai ke ujung sana. Saya tanya Pak Satpam, Pak ini perumahan Puri Rajek. Waduh, Bapak nyasar. Perumahan Puri Rajek itu jalan raya depan. Waduh, dalam hati saya, masih jauh Pak. Bapak ke depan, balik lagi. Saudaraku diberkati dalam nama Tuhan. Aduh, muter. Memang Tuhan Yesus yang tidak menyesatkan. Amin. Google Map memang menyesatkan. Maka jangan pernah taruh pengharapanmu kepada barang duniawi. Taruh pengharapanmu kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Ini kali pertama dan ini pertama kali, jadi saya wajib memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Wenindito. Di beberapa gereja, di beberapa perkantoran, kalau saya memperkenalkan diri nama saya Samuel Wenindito, pasti ada yang tanya, Pak, tadi memperkenalkan diri namanya ada W-nya Pak. W-nya itu kepanjangan apa? Kalau di tempat ini ada juga yang mempertanyakan, jawaban saya tetap sama. W-nya itu kepanjangan dari Wani Biro. Nama saya Samuel Wasis Nindito. Asli saya dari Jombang, Jawa Timur Bapak Ibu ya. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Saya temannya Pak Yunus Lopo waktu main bola. Dulu waktu main bola saya striker, saudaraku ya. Pak Yunus gelandangan, salah, bukan gelandang. Gelandang maksudnya. Waktu SMA di Petamburan, Bapak Ibu. SMK, SMTB. Tahu SMTB? Sekolah melulu tapi begitu-begitu aja. Sekolah Menengah Teologi Bethel. Setingkat SMA tapi banyak belajar firman Tuhan. Kalau zaman dulu disebutnya PGAK, Pendidikan Guru Agama Kristen. Istri saya asli orang Tiongkok. Istri satu, anak 2. Jangan dibalik ya. Halo? Jangan dibalik. Istri 1, anak 2. Kenapa? Karena Alkitab mengajar kita hanya boleh menikah 1 sampai mati. Istri harus 1, anak boleh berangkai-rangkai, tapi istri nggak boleh. Kenapa? Karena Alkitab mengajar kita monogami 1 sampai mati. Bapak-bapak juga jangan sudah bosan sama istri, lalu kau masuk ruang doa, lalu kau berdoa, Tuhan, kapan kau cabut nyawa istriku? Jangan, itu lebih sesat lagi. Nah hari ini temanya adalah Yesus datang untuk semua bangsa. Amin. Yesus datang untuk semua bangsa. Bapak Ibu, kita harus bersyukur bahwa kita tinggal di Indonesia yang berbagai macam banyak suku bangsa di negara kita. Yang percaya katakan amin. Ada orang Batak di sini? Mana? Angkat tangan dong. Ada orang Papua di sini?
Ada orang Timur, oh gembala saudara orang Timur. Ada orang Jawa di sini. Ada. Ada orang Nias di sini. Ada dong, yang tadi di depan itu kan masuk baju adat Ciben, ada Ciben. Ada orang Batak di sini, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Ngomong-ngomong soal orang Batak, saya pernah kepahitan sama orang Batak. Yang pertama kepahitan saya, pacaran 7 tahun sama orang Batak, gagal di tengah jalan. Sakitnya bukan hanya di sini, di semua badan saya sakit. 7 tahun pacaran, gak jadi menikah sama dia, dapatnya cuma lagu Cikini ke Gondang dia. Ku jadi begini gara-gara dia. Itu kepahitan yang pertama. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kepahitan yang kedua, dulu waktu di seminari Bethel, setiap kali sekolah Bapak Ibu di Petamburan itu, waktu itu 27 provinsi. Banyak semua dari suku ada di Petamburan di asrama. Ada orang NTT, ada orang Kupang, ada orang Alor. NTT pun banyak. Ada orang Atambua, ada orang Jawa, ada orang Nias, ada orang Batak, ada orang Dayak, ada orang Papua. Setiap kali mengakhiri ibadah, setiap kali mengakhiri pelajaran, setiap hari Jumat, itu ada ibadah kelas namanya. Setiap kali WL nyanyi lagu ini, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Nah, WL punya ide, ini kan banyak dari suku bangsa, dari suku-suku daerah. Minggu depan kita nyanyikan lagu ini, tapi kalau bisa kita tuker-tukeran terjemahan. Saya dapat orang Batak, saya ajarin dia dalam bahasa Jawa. Gusti Yesus pun tetap sami, pun tetap sami, pun tetap sami. Saya diajarin dalam bahasa Batak, sama-samalah kita belajar selama 1 minggu itu. Tiba waktu ibadah, WL nyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dalam bahasa Jawa, Tuhan Gusti Yesus pun tetap sami, pun tetap sami, pun tetap. Saya siap-siap dong dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Batak, Tuhan Yesus dan adong hepeng, dan adong hepeng, dan adong hepeng. Saudara tahu artinya apa itu dan adong hepeng? Apa artinya dan adong hepeng? Gak ada duit. Rupanya saya dikerjain sama teman saya. Saya ajarin dia yang benar, saya diajarin yang ngawur. Sejak saat itu saya kepahitan sama orang Batak. Tuhan Yesus bukan dang adong hepeng, Tuhan Yesus godang hepeng. Nah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita bersyukur. Multimedia bisa ditampilkan. Kita bersyukur, Bapak Ibu diberkati dalam nama Tuhan. Kita ada di Indonesia ini, ada dari berbagai macam suku. Amin. Sekarang saya mau tanya, tolong dijawab. Kalau pendeta nanya, tolong dijawab. Jangan sampai pendeta nanya, saudara balikin, Pak pendeta nanya. Ada berapa suku bangsa di Indonesia ini? Regu A, pas. Regu B, dilempar ke regu A. Hei, tolong jawab. Ada berapa banyak suku bangsa di Indonesia ini? Suku bangsa. Yang bisa jawab, nanti tolong ambil sepeda di depan. Gak tahu sepeda siapa itu. Ada 1.340 suku bangsa di negara kita. Betapa banyaknya Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan. Itu artinya begini, kalau kita hari ini berkumpul di tempat ini, itu artinya Yesus datang untuk hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih tahu gini, karena mau bilang begini, Yesus hadir untuk dirimu. Kasih tahu begitu. Yang sudah dicolek, colek balik bilang begini, lu juga keles. Yesus hadir untuk setiap suku bangsa. Yuk kita lihat pembacaan Alkitab kita. Yesaya pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya sudah siapin materinya tapi nggak tahu, nggak bisa ditampilkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Yesaya pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari buka Alkitab saudara, waktu kita tidak banyak. Saya dikasih waktu cuma 30 menit sampai 35 menit. Yesaya pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima.
Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Yang sudah ketemu katakan uhui. Kalau nggak ketemu kelewatan, ada di layar. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian buat kita dari ayat pembacaan kita. Di ayat yang kedua dikatakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan mengatasi bukit-bukit. Bapak ibu akan diberkati. Firman Tuhan ini akan diberkati pada zaman akhir. Tuhan akan memulihkan gerejanya. Yang percaya katakan amin. Gerejanya mula-mula akan lebih lagi dan akan mencapai puncak kejayaannya, yaitu apa? Gunung-gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi bukit-bukit. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi bukit-bukit. Bapak ibu, dalam perjanjian lama, gunung atau bukit itu selalu melambangkan tempat peribadatan kepada Tuhan. Gunung atau bukit itu selalu melambangkan sebagai tempat persembahan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, orang kalau mau datang kepada Tuhan selalu adanya di atas gunung, Bapak ibu. Di atas gunung dan di atas bukit, Bapak ibu. Contoh dalam Alkitab, Bukit Gibeon, ya, tempat tabernakel Musa. Ketika Musa diberikan hukum Taurat, lalu apa? Musa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang ada di bukit atau di gunung Gibeon. Yang kedua, Bukit Sion. Sudah ada yang pernah ke Israel? Sudah ada yang pernah ke Holy Land? Belum ada yang pernah ke sana nih. Puji Tuhan. Saudara ini mainnya pasar Kemis, sepatan balik lagi ke Raja. Muter begitu ya. Salah nanyanya Bapak Pendeta. Mestinya nanyanya begini, siapa yang rindu ke Holy Land? Loh, gak ada yang rindu ini. Siapa yang rindu suatu saat nanti pergi ke Holy Land berziarah? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan pasti jawab kerinduanmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti jawab kerinduanmu. Yang percaya katakan amin. Iya Pak, saya ini supir gereja. Pendeta Maksinesi, almarhum Pendeta Maksinesi sudah 39 kali pergi ke Holy Land, Pak. Setiap kali pergi ke Holy Land, selalu dia telepon saya, Samuel, nanti malam tolong supirin saya. Bukan nyupirin dari Tangerang ke Israel, bukan. Supirin dari rumahnya ke bandara. Tiap kali pergi, itu selalu jam 00, ya Bu ya, betul ya. Mau pergantian hari begitu. Selalu tuh. Samuel, nanti tolong antar saya, supirin saya. Waktu nyupirin pendeta almarhum Pendeta Maksi, ada kerinduan dalam hati. Kapan kek saya yang disupirin orang untuk nanti satu kali saya bisa pergi ke Holy Land? Itu tahun 2012, Pak. Saya tulis di Facebook. Tahu Facebook? Facebook. Saya tulis di Facebook saya. Hari ini saya nyupirin pendeta untuk mengantarkan dia pergi ke Holy Land. Tapi satu kali waktu kelak, pasti aku yang akan disupirin orang. Dan Anda, ya Anda yang baca status ini akan jadi saksinya.
Puji Tuhan, tahun 2013 tidak terjadi apa-apa. 2014 tidak terjadi apa-apa. Puji Tuhan, 2016 juga tidak terjadi apa-apa. Puji Tuhan, 2017 tanggal 3 Desember, itulah pertama kali saya pergi ke Holy Land. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. 2018 pergi lagi, tanggal 29 November. Itu untuk yang kedua kalinya. 2019 grupnya sudah ready, sudah siap, tapi tiba-tiba sontak ujuk-ujuk ada COVID. Betul ya? 2020 jangankan kita pergi ke luar negeri, mudik aja disuruh balik. Betul ya? Disekat sama pemerintah PPKM waktu itu. 2021 mencekam sekali. Puji Tuhan, 2023 bulan Maret kemarin, untuk yang ketiga kalinya saya pergi ke Holy Land. Harusnya 9 November kemarin saya pergi kembali, tapi gara-gara perang tanggal 7 ditutup semuanya, di cancel. Dimulai dari mana? Dari kerinduan. Nah, tempat yang maha tinggi Bapak Ibu, Gunung Bukit itu adalah tempat biasanya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Bukit Zaitun. Pernah dengar bukit itu? Halo? Bukit Zaitun, tempat favorit Tuhan Yesus. Berdoa ketika Yesus hendak disalibkan. Yesus menyendiri pergi ke Taman Getsemani. Taman Getsemani, Bukit Zaitun sama Pak, satu. Bukitnya namanya Bukit Zaitun, tamannya Taman Getsemani, tapi isinya pohon zaitun semua. Makanya ada yang menyebutkan Bukit Zaitun. Itu tempat favorit Tuhan Yesus berdoa. Nah, selalu tempat yang tinggi itu melambangkan tempat persembahan kepada Tuhan. Nah, lebih daripada hanya sekedar tempat penyembahan, yang Yesaya maksudkan tentang pemulihan adalah gunung yang tidak terlihat secara kasat mata. Gunung itu siapa? Senggol kiri kanan, kita. Senggol kiri kanan, bilang kita. Kita yang akan dipulihkan Tuhan. Tempat penyembahan bukan lagi di tempat yang tinggi, Pak, tapi kehidupan kita sebagai orang yang percaya yang dipulihkan Tuhan. Lewat kelahiran Yesus hari ini membawa pemulihan bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Lewat kelahiran Yesus yang kita peringati hari ini, itu menjadi pemulihan bagi setiap kita. Bahwa tidak lagi kita ada sekat di tempat yang tinggi, kita mau datang kepada Tuhan, tapi cukup dengan hati yang rindu, yang terbuka kepada Tuhan. Tuhan pun mau datang dalam kehidupan kita. Multimedia bantu saya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Baca sama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lalu kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengenaki penyembah-penyembah yang demikian. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Akan tiba saatnya Tuhan akan bangkitkan penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dimulai dari mana? Perjumpaan wanita, seorang perempuan yang tidak kenal Tuhan. Ketika berjumpa dengan Yesus, akan tiba waktunya kamu tidak akan lagi menyembah di gunung ini atau di Yerusalem ini, tapi hatimu yang menyembah kepada Tuhan. Dan hari ini kita memaknai Natal, Yesus datang untuk semua suku bangsa. Bahkan yang dipulihkan hari ini tidak tergantung Bapak Ibu dari suku mana, tidak peduli Bapak Ibu dari suku bangsa mana, dari suku mana. Tapi kalau hari ini kita sama-sama ada di gereja ini dan kita percaya bahwa Yesus yang telah lahir itu adalah juru selamat, maka hidup kita akan diubahkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kelahiran Yesus membawa pemulihan
bagi kita. Maka yang kedua dikatakan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke rumah Tuhan dan dimuridkan. Kembali ke Yesaya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang kedua dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Hari ini menjadi penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, jika hari ini kita mengimani Yesus datang lahir ke dunia dan kita dipulihkan, maka percayalah, bukan kita saja yang diselamatkan Tuhan, tapi seisi rumahmu akan diselamatkan Tuhan. Yes, betul Pak. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Mari kita jawab, masih baca sama-sama. 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka hari ini, kalau saudara dengar pengajaran bahwa Yesus itu bukan juru selamat, rame-rame kita katakan, salibkan dia. Kalau Bapak Ibu hari ini di persimpangan, kok ada ya pendeta yang bilang Yesus itu bukan juru selamat, rame-rame kita bilang, mari kita salibkan dia. Yesus itu juru selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hari ini mungkin ada orang tuamu, hari ini mungkin ada anakmu, hari ini mungkin ada saudaramu yang belum percaya Tuhan, tapi kau sudah mulai percaya kepada Yesus. Percayalah, dalam waktunya Tuhan pasti mereka diselamatkan. Pasti, Pak. Istri saya itu orang Buddhis. Istri saya itu awalnya orang Buddha. Mamanya Buddha, papanya Buddha, kokonya masih Buddha hari ini, adiknya masih Buddha. Adiknya Buddha. Cuma istri saya saja yang sudah percaya Yesus waktu itu. Ya salah. Lalu dia melayani di gereja. Saya WL, dia singer. Ini salah satu jurus untuk PDKT ya. Jadwalin saja pokoknya dia singer, saya WL, dia singer, lama-lama jadi dekat Pak. Pertama kali dia percaya Yesus. Saya nggak pernah nginjilin mama, mertua saya. Ma, percaya sama Yesus, Ma. Kalau nggak, masuk neraka, Ma. Nggak pernah. Saya nggak pernah ngomong soal Yesus. Saya nggak pernah soal berbicara tentang penginjilan, nggak. Saya tunjukkan saja. Saya bilang waktu itu, tante, yang sekarang mertua saya, tante, tolong izinkan anak tante, yang sekarang istri saya, melayani Tuhan. Kalau setiap Rabu itu ada doa dan latihan, kalau pulangnya malam, tante nggak usah takut. Saya siap mengantarkan sampai ke tujuan. Strategi juga. Jangan dilarang anak tante untuk melayani Tuhan. Betul, Pak. Saya hantar, saya nggak pernah bilang soal Injil. Saya tidak pernah menginjili mama mertua saya. Tahun 2013 itulah saya menikah, dan itulah pertama kalinya mama mertua saya dan papa mertua saya masuk di gereja, Pak. Tapi sebagai saksi pernikahan, bukan menyembah Tuhan. Tapi siapa sangka tahun 2015 itu jadi titik balik. Mama mertua saya menyerahkan diri. Saya mau siap untuk dibaptis. Amin. Oh, nggak ada tepuk tangan. Kemuliaan itu dimulai dari kita hari ini, Pak. Kau percaya Yesus hari ini, kau sudah terima Yesus hari ini. Kalaupun ada dari anggota keluargamu yang belum percaya Tuhan, gak usah kau berkecil hati. Firman Tuhan katakan, seisi rumahmu pun akan diselamatkan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Bapak saya pendeta, ibu saya pendeta, kakak ipar saya almarhum pendeta Maksi pendeta, kakak pertama saya pendeta, kakak saya yang kedua di Kalimantan pendeta gembala, saya pendeta. Kami ini dari keluarga pendeta, Pak. Adik saya haji sampai hari ini. Bapak saya pendeta, ibu saya pendeta, kakak ipar saya pendeta, kakak pertama saya sekarang pendeta.
Kakak kedua saya pendeta di Kalimantan, saya pendeta, adik saya haji. Apakah lantas saya teriak-teriak sama Tuhan? Enggak. Saya percaya seisi rumah nanti pasti diselamatkan Tuhan. Tapi bagian kita dukung terus dalam doa, bawa dalam doa. Yang percaya katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Wah, dengar kata yang terakhir kita seneng ya. Yes, pendeta khotbah nggak lama-lama. Jangan seneng dulu. Poin yang terakhir ini, anak poinnya ada 17. Enggak, saya dikasih waktu 30 menit. Berarti tinggal 5 menit lagi. Yang ketiga, yang terakhir, jika hari ini kita dari berbeda-beda suku bangsa dan percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, yang ketiga, maka kita harus berjalan dalam terang Kristus. Yesaya pasal 2 ayat yang kelima. Yesaya pasal 2 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kau yang hari ini percaya kepada Yesus, kau yang hari ini mengimani bahwa Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, maka kalau kita sudah terima Yesus, kita sudah dipulihkan, maka you mesti berjalan dalam terang Kristus. Tidak boleh lagi menghidupi dosa, tidak boleh lagi menghidupi cara-cara yang lama. Sebab apa? Kita sudah dipulihkan. Amin. Berjalan di dalam terang Kristus itu artinya tidak boleh lagi kita menghidupi dosa. Tidak boleh menghidupi cara-cara yang lama. Baik dalam usaha, bisnis, pekerjaan, karir, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu bolehlah kita penjudi, dululah boleh kita penzina, dulu bolehlah kita pembuat dosa. Tapi setelah kau percaya kepada Yesus dan kau dipulihkan, kau mesti berjalan dalam terang Kristus. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan jalan dalam dosa lagi. Oh iya dong, kan kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, amin. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 2-3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah dibeli dengan lunas, Pak. Dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Biar Honda Beat kita saja yang cicilan, tapi hidup kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Maka mesti muliakan Allah dengan tubuh kita. Berjalan dalam terang itu artinya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tidak lagi kita memperhambakan tubuh kita kepada dosa atau ikatan-ikatan dosa. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kau sudah ditebus Tuhan. Kau tinggalkan cara hidupmu yang lama, tapi hari ini kau masih menikmati dosa. Kau belum menang di hadapan Tuhan. Dengar anak muda, kalau kau masih menikmati, kau menikmati sama sekali dan enjoy sekali dengan tayangan porno di handphonemu,
sesuatu yang cabul di handphonemu, percayalah, kau belum benar-benar merdeka di hadapan Tuhan. Kalau kau kerjamu, bisnismu masih pakai cara-cara Sanjipa, tahu Sanjipa? 378, tahu 378? Cia cao, habis dia cia, dia cao. Nipu orang, berarti kau belum merdeka di hadapan Tuhan. Dengar anak muda, kalau kau masih suka onani masturbasi dan kau menikmati itu sama sekali, padahal kau sudah percaya kepada Yesus, berarti engkau tidak sedang berjalan di dalam terang Kristus. Sebab sesungguhnya orang yang berjalan di dalam terang Kristus, dia akan ada di dalam terang dan tidak melibatkan dosa dan kegelapan dalam kehidupannya. Maka harus berjalan dalam kekudusan, Pak. Sama-sama bilang, harus berjalan dalam kekudusan. 2, 3. Harus jalan dalam kekudusan. Sama-sama bilang, harus berjalan dalam terang Kristus. Harus jalan dalam terang Kristus. Satu ayat terakhir, benar-benar yang terakhir. Benar-benar yang terakhir. 1 Petrus pasal 1, ayat 15 sampai dengan 16. Minta tolong, ayat 15 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Satu panggilan yang sama hari ini. Tidak peduli Bapak Ibu dari suku bangsa mana, tidak peduli Bapak Ibu dari suku bangsa yang mana, suku mana di tempat ini, bahwa kita harus berjalan dalam kekudusan Tuhan. Kita harus berjalan dalam terang Kristus. Tapi Pak Pendeta, kalau kita nggak ikutin cara-cara dunia, kita pasti ditinggalkan Pak Pendeta. Kalau kita tidak pakai jurus-jurus cara dunia Pak Pendeta, tentu kita nggak akan dapat proyek Pak Pendeta. Hei, kok jangan kecilkan Tuhan hanya dengan pemikiran yang sempit. Tapi Pak Pendeta, kalau tidak ikuti cara-cara dunia, yang nggak dapat proyek Pak Pendeta, nggak dapat tender Pak Pendeta. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Maka kita mesti berjalan dalam kekudusan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sama-sama bilang, kalau kita berkomitmen, kita pasti mampu untuk berjalan dalam terang Kristus. 2, 3. Kalau kita berkomitmen, pasti kita mampu berjalan dalam terang Kristus. Kuncinya di komitmen. Kadang-kala kita masih kalah di komitmen. Saya akhiri dengan satu cerita. Satu kali saya ini orang kampung. Di kampung itu tidak ada hiburan, Pak. Namanya kampung. Tidak ada hiburan seperti mall, seperti McDonald di Batavia, Grand situ nggak ada. Di kampung itu orang paling top kalau pacaran makan nasi goreng di alun-alun. Itu di kampung saya. Satu kali ada seorang pemuda-pemudi namanya si Yeyen dan Samsul. Tapi maaf kata, si Samsul ini cadel nggak bisa bilang R. Dia pacaran lalu ngedate lah dia makan nasi goreng di alun-alun seperti orang muda yang lainnya. Lalu dia pesan nasi goreng. Bang, pesen nasi goyeng 2 pakai toyo. Singkat cerita, dia diketawain sama orang-orang yang makan nasi goreng pada waktu itu. Dan juga tukang nasi goreng. Nasi goreng, dibilang nasi goyeng. Lalu pulanglah sejoli pasangan ini, Yeyen dan Samsul. Lalu si Yeyen bilang begini, Bang, tadi aku malu banget abang gak bisa bilang R. Pokoknya minggu depan kalau abang gak bisa bilang R, lebih baik kita putus. Waduh, di ultimatum dia. Ya gak mau dong, enak aja. Hanya gara-gara gak bisa bilang R, putus. Gak bisa. Aku harus berkomitmen, harus bisa bilang R. Oh bener Pak, dia latihan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia latihan. Nasi goyeng, nasi goyeng, nasi goyeng. Gak bisa-bisa, maaf, karena memang dia cadel dari sana. Jumat, Sabtu udah waktunya ngedate, dia tetap komitmen. Nasi goyeng, nasi goyeng, nasi. Gak bisa-bisa, karena saking gak mau diputusinnya. Entah kenapa jam 5 sore hari Sabtu di kamar mandi si Samsul tetap dengan komitmen nasi goreng pakai telur. Dia ambil telepon lalu dia telepon pasangannya si Yeyen. Ya, aku sudah sembuh. Nanti malam kita ngedate, kita makan nasi goreng pakai telur. Di balik telepon si Yeyen bilang sudah sembuh nih si abang. Yes, gak jadi putus. Tiba waktunya ngedate jam 8 malam di tukang nasi goreng yang sama, di tempat yang sama. Dengan sombongnya dia tunjukkan kepada orang-orang yang ngetawain pada waktu itu, Bang,
Pesen nasi goreng bang, 2 bang, pakai telur. Kata tukang nasi gorengnya, sudah sembuh nih si Samsul. Tukang nasi gorengnya nyeletuk bilang begini, terus lu pesen minumnya pesen apa? Es ciu bang. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira menurut saudara, si Samsul sudah sembuh belum? Yang bilang belum tolong angkat tangan. Yang bilang sudah tolong angkat tangan. Yang gak ngerti bahasa Indonesia. Sekali lagi saya tanya tolong dijawab. Tidak mempengaruhi saudara masuk neraka. Enggak, kita semua masuk surga. Kira-kira menurut saudara, si Samsul sudah sembuh apa belum? Yang bilang belum tolong angkat tangan. Puji Tuhan nambah. Yang bilang sudah tolong angkat tangan. Pak, Bu, dua-duanya betul Pak. Si Samsul sudah sembuh di area mana? Nasi goreng dan telur. Dia belum sembuh di area mana? Es jeruk. Coba waktu itu dia latihan nasi goreng pakai telur, minumnya es jeruk, sembuh nggak? Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Hari ini kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita punya komitmen Tuhan. Hari ini kita komitmen Tuhan. Aku mau menang di area mulutku yang comel ini Tuhan. Aku mau menang di area mulutku yang najis ini Tuhan. Ketika kita berkomitmen, kita menang nggak? Kita menang Pak. Kita dimampukan. Ada di area yang berikutnya kau belum menang, it's okay. Kau komitmen di area berikutnya. Ada di area berikutnya yang kau belum menang, it's okay. Kau berkomitmen di area berikutnya. Sehingga ketika kau berkomitmen, kau dimampukan. Setiap hari kau berjalan di dalam terang Kristus. Berikan kemuliaan. Udah cukup ya, udah lebih. Saya akhiri dengan pantun, tolong dijawab. Cakep. Jalan-jalan sendirian, lihat-lihat burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita datang pada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita katakan, ku telah mati. Oh, ku telah mati dan tinggalkan. Yes. Cara hidupku yang lama. Katakan. Sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, hari ini kita merayakan Yesus lahir ke dunia untuk setiap kita suku bangsa. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan Tuhan, kita dipulihkan Tuhan. Tidak lagi kita ada di tempat yang tinggi untuk kita menghampiri Tuhan, tetapi Tuhan hadir dalam setiap hati kita. Untuk kita datang sama Tuhan, hanya cukup hati yang mau datang pada Tuhan. Tuhan pulihkan setiap kita, dan bangsa akan berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Dan itu sebagai penggenapan amanat agung Tuhan Yesus, bahwa kalau kita hari ini percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat, maka engkau dan seisi rumah tanggamu akan diselamatkan Tuhan. Tetap terus bawa dalam doa, tetap terus doakan mereka, sebut nama-nama
di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau hari ini kita dipanggil Tuhan dari berbeda-beda suku, dan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mesti berjalan terus dalam terang Kristus. Kristus sang terang itu sudah memulihkan hidup kita, sudah menyelamatkan hidup kita, sudah menebus dosa kita. Sudah seharusnya kita berjalan di dalam terang Kristus, tidak lagi menghidupi dosa, tidak lagi menghidupi cara-cara yang lama, tetapi mengarahkan pandangan kepada salib Kristus. Terus ke depan, berjalan dalam terang Kristus. Kiranya berkat Natal ini kita maknai untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan untuk tinggi.